Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, terima kasih sebelumnya karena kalian sudah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, seperti video-video sebelumnya, aku akan menemani kalian di sini dengan kisah-kisah mistis atau horor yang terjadi dan beredar luas di kalangan masyarakat. Nah, di sini aku akan menceritakan kisah mistis yang terjadi pada seorang perempuan yang kabarnya dia melahirkan di RSUD Lama Mojokerto. Nah, seperti apa ceritanya? Kalian penasaran? Untuk itu jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai and check it out. Oke, kisah misteri ini terjadi pada tahun 2013 silam. Sebenarnya sudah agak lama ya kisahnya ya, tapi waktu itu sempat booming di kota Mojokerto. Nah, di sini kisah mistis ini dialami oleh pasutri, pasangan suami istri yang bernama Suroso dan Patmi. Nah, pasangan suami istri ini dikabarkan baru saja menikah dan dia tinggal di Dusun Suruh Kidul, Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Seperti layaknya pasangan yang baru nikah, mereka tentunya lagi seneng-senengnya, lagi indah-indahnya menjalani rumah tangga itu. Jangan baper yang masih jomblo ya. Semoga kalian yang lihat video ini segera mendapatkan pasangan, amin. Oke, kita lanjut dengan ceritanya tadi. Seperti layaknya suami istri, si Suroso dan si Patmi ini juga menginginkan adanya buah hati yang hadir di antara mereka. Dan alhamdulillahnya nih, si Patmi ini hamil, Nah, ketika hamil, si Patmi ini layaknya seorang yang pada umumnya, orang hamil pada umumnya, dia setiap bulan memeriksakan ke bidan desa yang ada di dekat rumahnya itu. Jadi setiap bulan dia check up, melihat kondisi babynya itu, ternyata alhamdulillahnya kondisi bayi dan ibunya itu sehat. Nah, di pertengahan kehamilannya ini dia baru merasakan bahwa ada kejanggalan atau kejadian mistis. Pada waktu itu si Patmi ini lagi asik tidur dan ternyata si Patmi ini mendapatkan mimpi, ya boleh dibilang mimpi yang indah ya, boleh dibilang mimpi yang membahagiakan ya. Tapi di situ dia itu bermimpi bahwa dia itu melahirkan seorang anak. Tapi ari-ari anaknya di mimpinya itu dimakan oleh seekor anjing yang berwarna hitam. Nah, di situ Patmi kaget dong, panik dong dengan kejadian itu atau dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya keesokan harinya si Patmi ini menemui ibunya. Nah, ibunya ini bernama Ibu Sumiarti. Nah, selayaknya seorang ibu rumah tangga, kalau pagi ibunya si Patmi ini masak di dapur. Dan si Patmi ini menghampiri ibunya dan menceritakan kejadian yang dialami atau mimpi buruk yang dialami tadi malam. Setelah diceritakan ke ibunya nggak mau khawatir dong dengan apa yang dimimpikan anaknya itu, dan ibunya akhirnya bilang, "Wis tanduk gak usah dipikir, awakmu saiki sing penting nyebut ae jenenge Gusti Allah." Yang intinya ibunya si Patmi ini menyarankan si Patmi itu untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. Jadi si Patmi ini tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas dengan mimpinya tersebut. Si Patmi sih mengiya-iyakan aja karena pada dasarnya si Patmi ini orangnya penurut apalagi sama orang tuanya, dia selalu nurut, apalagi di situ kan ibunya menyarankan hal baik ya, jadi si Patmi ini nurut sama ibunya. Patmi pun setelah kejadian itu, setelah mimpi buruk itu, Patmi tidak merasakan hal-hal aneh lain dan selalu tentunya dia berdoa pada Sang Maha Kuasa setelah melaksanakan sholat 5 waktu.
Kejadian aneh itu dialami ketika dia hamil, ketika di pertengahan kehamilannya. Kejadiannya itu pada pagi hari ketika si Padmi ini lagi membereskan tempat tidurnya. Jadi bersih-bersih. Ya seperti biasalah kalau kita bangun tidur kan kita membersihkan atau membereskan kamar kita gitu ya. Dan sama seperti si Padmi juga begitu. Dia lagi membersihkan kamar tidurnya, tempat tidurnya. Di situ dibersihkanlah itu kotoran-kotoran yang ada di kolong meja, terus dibersihkanlah itu tempat tidurnya. Dan yang aneh, ketika membersihkan kolong tempat tidurnya si Padmi itu, ternyata si Padmi menemukan ada 5 ekor ular yang berwarna hitam pekat. Nah, di situ Padmi kaget dong. Nah, ngapain nih? Apa ular ada di kolong kamar aku? Dari mana datangnya ular itu? Kan si Padmi itu tentunya kaget dan khawatir ya dengan adanya 5 ekor loh ya, bukan satu. Aku saja satu ngeri loh melihatnya, apalagi ini 5. Mungkin pada waktu itu si ular lagi lagi piknik kali ya sama teman-temannya, kok sampai 5 ekor loh ya ularnya di situ. Atau ularnya ini jangan-jangan lagi nongkrong ya sama teman-temannya, ngumpul janjian nongkrong di kolong kamarnya tempat tidurnya si Padmi. Bisa jadi ya Dan di situ ternyata si Padmi ini kaget ya, dengan sekaget-kagetnya, dan akhirnya dia teriaklah, panggil si bapaknya yang ada di dapur. Pak, ada ular gitu ya. Bapaknya pun kaget mendengar teriakan si Padmi. Ngapain si Padmi pagi-pagi sudah teriak-teriak? Ada apa ini? Akhirnya disamperinlah si Padmi. Bapaknya bergegas ke kamarnya si Padmi Dan di situ ditanyalah sama bapaknya, ngapain kamu pagi-pagi kok sudah teriak-teriak gitu ya. Dan si Padmi bilang, Pak, di kolong tempat tidurku itu ternyata ada 5 ekor ular, Pak. Cepet, Pak, ambil, Pak, dan bunuh ular itu. Dan di situ bapaknya langsung kaget dong. Datangnya dari mana ular itu? Kok sebanyak itu datang? Dan itu beneran nyata loh, ada di kolong kamar tidurnya si Padmi ini. Akhirnya bapaknya bilang ke Padmi, ingat dok, kamu ini sedang hamil. Orang hamil itu tidak boleh membunuh binatang. Jangankan kamu hamil, kamu gak hamil aja bapak gak berani tuh bunuh binatang itu. Akhirnya bapaknya punya ide, bergegaslah bapaknya ke belakang untuk mengambil kayu, sebatang kayu, atau bisa dikatakan tongkat lah ya. Di situ diambillah kayu tersebut dan mengambil cikra si bapaknya itu tadi. Nah, di akhirnya bapaknya itu kembalilah ke kamarnya si Padmi ini, Diambillah dengan rasa takut sih. Sebenarnya bapaknya itu takut, tapi mau gimana lagi? Nanti kalau nggak diambil bisa membahayakan putrinya tersebut. Akhirnya diambillah si ular itu satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah diambil dan dimasukkan atau ditaruh di cikra tersebut, bapaknya ini dengan pelan-pelan membawanya ke kebun belakang rumah si Padmi. Tentunya membuangnya itu jauh, nggak di belakang rumahnya gitulah. Maksudnya di perkebunan yang berada di belakang rumah si Padmi tersebut. Setelah itu, Padmi tidak mendapatkan kejadian aneh lagi nih. Sampai pada suatu hari ketika si Padmi itu hamil 9 bulan, si Padmi ini kayak perutnya itu mules gitu loh, mules banget. Waktu itu tanggal 4 April 2013. Padmi ini merasakan perutnya ini sangat mules sekali, kayak orang yang mau BAB gitu loh, Jadi perutnya ini sangat-sangat mules waktu itu. Mondar-mandirlah si Padmi itu ya, ke kanan ke kiri, karena merasakan perutnya ini gak enak banget gitulah.
Ya selayaknya orang yang mau melahirkan kan pasti seperti itu gitu loh ya, mules gitu perutnya. Dan akhirnya ibunya melihat nih, si Padmi nih ngapain dari tadi mundar mandir di ruang tamu, di tempat mundar mandir di rumahnya itu ngapain. Ternyata dipanggillah si menantunya ini, Suroso ini dipanggil nih sama orang tuanya, sama mertuanya. Yang intinya ibunya Padmi ini bilang ke mantunya bahwa tolong antarkan istrimu ke bidan terdekat karena dia mau melahirkan kayaknya gitu ya. Akhirnya si Suroso ini menyetujui dengan perintah ibunya tersebut. Bergegaslah si Suroso ini membereskan baju perlengkapan bayi, bajunya istrinya dan sebagainya, dikemaslah ke dalam tas tersebut. Akhirnya, dan setelah berkemas, si Suroso ini mengajak si Padmi untuk pergi ke bidan terdekat, bidan yang ada di desanya tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Nah, di situ biasa ya Rek ya, menaik sepeda motor ngengcit, tibalah di situ si Padmi dan si Suroso ini di tempat bidan yang dituju. Nah, di situ Suroso menceritakan nih kepada si bidan tersebut, bilang kalau istrinya itu mau melahirkan. Nah, di situ, tapi Suroso ini bilang jujur sama si bidannya tersebut bahwa dia tidak mampu untuk membiayai persalinan si istrinya. Akhirnya, Rek, bidannya memberikan surat rujukan mengantar istrinya untuk ke rumah sakit. Nah, di situ si Surosonya ini berharap akan mendapatkan jaminan persalinan. Jadi berharapnya dia mendapatkan jam persal karena berharapnya ketika melahirkan di rumah sakit atau terjadi apa-apa seperti operasi sesar gitu ya, nggak ada biayanya yang harus dikeluarkan. Nah, di situ setelah dikasih rujukan sama si bidannya, Rek, ternyata diputuskanlah untuk pergi ke rumah sakit dengan menaiki motornya tersebut. Di situ tepat pukul 19.30, setengah 8 lah ya. Di situ nyampe lah si Padmi dan si Suroso di parkir rumah sakit. Waktu itu nggak ada ya hal aneh yang dirasa si Suroso ini, karena waktu dia memarkirkan sepeda motornya, dia melihat rumah sakit itu layaknya rumah sakit biasa pada umumnya gitu loh Rek ya. Jadi rumah sakit itu terlihat kayak rumah sakit yang lagi beroperasional gitu loh. Rumah sakit itu rame, bahkan banyak orang yang lalu lalang melewati koridor rumah sakit tersebut. Jadi si Suroso dan si Padmi ini tidak ada rasa curiga sedikit pun di rumah sakit tersebut. Nah, setelah memarkirkan motornya ya Rek, di situ si Suroso menggandeng istrinya itu ke UGD, dan di situ si Suroso itu ingat betul bahwa di situ ada 2 suster yang menanganinya atau menyambut dia gitu lah. Akhirnya Suroso ini menjelaskan nih kepada kedua suster tersebut bahwa istrinya ini mau melahirkan, mau bersalin di rumah sakit tersebut. Akhirnya diiyakanlah sama si susternya itu, dan salah satu perawatnya itu Rek bahkan mengambil kursi roda untuk si Padmi ini. Nah, di situ akhirnya si Padmi duduklah di kursi roda dan didorong oleh susternya untuk dibawa ke kamar atau dibawa ke ruang bersalin. Dan diikutilah si Suroso ini di belakangnya. Jadi waktu melewati koridor rumah sakit itu ya biasa-biasa aja. Di situ juga kondisinya juga rame, banyak orang yang lalu lalang melewati atau berpapasan dengan Suroso dan si Padmi ini.
ketika dia nyampe di ruangan tersebut, akhirnya si suster atau si perawatnya ini bilang ke si Suroso ya, maaf Pak, tidak boleh masuk kecuali ibunya. Jadi Bapak harus menunggu di luar ruangan. Nah, di situ agak berat hati si si Suroso ini akhirnya menunggu si Padmi di luar kamar persalinan. Dan di situ si Suroso ini tengok kanan kiri, boring dong ya. Bosen lama-lama kalau dia menunggu istrinya di situ, dan dia juga udah merasakan kantuk. Jadi untuk menghilangkan rasa ngantuknya itu, si Suroso akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung kopi yang kebetulan yang waktu itu ada di dekat rumah sakit tersebut. Keluarlah si Suroso ini untuk mencari secangkir kopi di warung tersebut. Nah, sesampainya di warung tersebut, si Suroso ini ya biasalah ya, selayaknya antara pembeli dan penjual itu. Di situ penjualnya itu menanyakan sesuatu pada Suroso. Maaf mas ini dari mana ya? Kok saya nggak pernah lihat mas ada di warung saya gitu. Tanyanya si penjual itu dan dijawablah oleh Suroso. Ini Pak, saya dari Kecamatan Dawar. Kesini mau nganterin istri saya yang lagi lahiran di rumah sakit itu loh, sambil menunjuk rumah sakit itu. Nah, si penjualnya ini bingung dong perasaan rumah sakit itu kosong dari lama gitu loh. Kok kenapa tiba-tiba seorang pemuda ini bilang bahwa mengantarkan istrinya ke rumah sakit? Nah, dijawablah sama pemilik warung kopinya itu ya, loh mas, rumah sakit yang mana ya? Sambil celingak-celinguk ke luar melihat kondisi jalanan waktu itu. Dan si Suroso ini malah bingung lagi. Gimana sih penjualnya itu? Masa kedai kopinya sebelahnya rumah sakit ini kok nggak tahu dia? Akhirnya dijelaskanlah lagi sama Suroso bahwa dia mengantar istrinya ke RSUD Mojokerto itu, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Di situ panik dong si penjualnya ini, dia kaget sama apa yang diceritakan Suroso, dan dia bilang, loh mas, rumah sakit itu sudah kosong beberapa bulan lalu, tepatnya di pertengahan bulan Januari. Disitulah Suroso kaget ya, sekaget-kagetnya. Nah, lah itu tadi siapa yang menyambut istri aku yang mau mengantarkan ke ruang persalinan? Perasaan di situ rumah sakitnya rame deh. Kok bapak ini nih bilang sepi ya? Apa aku yang halu atau bapaknya nih? Akhirnya dia tanpa basa-basi lagi dan tanpa menjawab perkataan dari penjual tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk membayar kopinya itu dan bergegas ke rumah sakit. Di situ dia agak tergopoh-gopoh sambil agak kayak berlarian kecil gitu memasuki rumah sakit tersebut. Dia berpikir nih, sudah di otaknya sudah mikir gini, bagaimana nasib anak dan istriku tadi di ruangan tersebut. Dan benar apa yang dikatakan pemilik kopi tersebut ya, pemilik warung kopi tersebut ya, bahwasannya di dalam di rumah sakit tersebut itu sepi banget Di situ juga bahkan tidak ada penerangan sama sekali, alias tidak ada lampu. Jadi di situ kondisinya gelap gulita. Bingung dong si Suroso ini sambil berlari menyusuri lorong itu, dan di situ ada sedikit cahaya di pojok lorong rumah sakit tersebut. Itu kayaknya lampu yang ada yang menyinari yang ada di luar rumah sakit. Nah, di situ bergegas sambil berlari Suroso itu menuju ruang persalinan di mana tempat istrinya tadi diantar oleh perawat itu ya. Dan di situ sempat diliriklah oleh Suroso
ke atas. Jadi di situ biasanya kalau di rumah sakit gitu kan, di pintu itu kan biasanya selalu ada tulisan di situ ruang apa, ruang apa, ruang apa. Nah, di situ sempatlah si Suroso ini membaca tulisan yang ada di atas tulisan yang ada di atas pintu tersebut. Diliriklah oleh Suroso, ternyata di situ ada tulisan kamar jenazah. Makin panik dong itu Suroso, tanpa digedor pintunya dia langsung masuk. Dilihatlah ternyata si istrinya ini sudah tertidur lelap sambil memeluk bayinya di ruangan tersebut. Akhirnya si Suroso bergegas membangunkan si istri. Dek, ayo cepet bangun, kita salah rumah sakit. Dan sedikit diceritakan kejadian tersebut, akhirnya si istrinya juga kaget dan bergegas mengemasi barang-barang bawaan mereka tadi. Lalu digendonglah si bayi itu keluar dari rumah sakit tersebut. Pada pukul 22.30 tepatnya setengah 11 malam nyampelah dia di rumah dengan selamat dengan membawa anak dan istrinya dan di situ diketoklah pintu, tok. Si emaknya Padmi ini kaget ya, loh siapa ya, gedor-gedor pintu di malam hari. Ternyata setelah dibuka pintunya, beliau kaget loh, kalian kok sudah pulang? Biasanya kan kalau di rumah sakit itu kan setidaknya 1-2 hari lah ya di rumah sakit tersebut. Nah, tapi kok di sini kok kalian baru saja berangkat sekarang sudah pulang? Akhirnya digendonglah itu cucu pertamanya kan ya, digendong, ditimbang-timbang sambil duduk mendengarkan cerita dari si Padmi. Di situ Padmi bilang, ternyata waktu ke rumah sakit itu kan kondisinya si Padmi ini perutnya mules ya, mules, sakit banget gitu ya. Dan ketika dia nyampe di rumah sakit, mules atau sakit yang dirasakan si Padmi ini sedikit demi sedikit hilang. Dan ketika dia bertemu seorang dokter yang menangani persalinannya, tiba-tiba sakit perutnya itu hilang total, alias dia melahirkan tanpa ada rasa sakit sama sekali. Di situ proses persalinannya, kata si Padmi, ini cepet banget Setelah itu bayinya itu keluar, dia didera rasa ngantuk yang sangat amat di situ si Padmi itu. Ternyata setelah dia mengantuk, tapi sebelum dia terlelap tidur, dia itu sempat melihat bahwa si dokternya itu membawa ari-ari bayinya yang masih dalam keadaan berlumuran darah itu. Ternyata apa yang terjadi, ada yang tahu nggak? Di situ dimakanlah itu ari-ari sama si dokter tersebut. Aduh, merinding aku dengarnya. Setelah si dokter memakan ari-ari bayi tersebut ya di situ si Padmi akhirnya tidak sadarkan diri, alias dia tertidur lelap di situ sampai si suaminya datang ini untuk membangunkannya dan diajak untuk segera pulang. Nah, disitulah kisah mistis yang dialami oleh pasangan suami istri atau pasutri ini yang berada di Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Bagaimana kalian suka dan kalian tertarik dengan cerita hari ini? Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah mistis selanjutnya. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.